Yakobus pasal 5 ayat 13-14 firman Tuhan katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini yang membawa kita untuk merenungkan dan belajar tentang gereja yang berdoa atau jemaat yang berdoa. Ya, saudara dikasih Tuhan, bagi kita pengikut Kristus, kita mengenal sebuah pernyataan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi kalau kita berdoa dan hidup di dalam doa, berarti kita masih di dalam kehidupan yang benar dan nafasnya masih ada. Tetapi kalau sudah tidak berdoa atau mengabaikan doa, berarti mungkin sesak napas, ya, atau dia sedang tidak bernafas, dalam arti mati secara rohani. Nah, di dalam Yakobus pasal 5, Rasul Yakobus mengingatkan jemaat mula-mula orang percaya supaya kehidupan iman mereka bukan hanya kehidupan yang menampilkan penampakan luar atau penampilan, tetapi lebih kepada bagaimana hidup orang percaya beriman di dalam Kristus yang salah satu diwujud nyatakan dengan hidup di dalam doa. Karena itu doa menjadi sangat penting bagi kehidupan beriman kita, kehidupan rohani kita. Baik untuk hamba Tuhan, juga untuk jemaat, untuk kita semua. Ya. Doa itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, karena itu saudara, malam ini kita mau merenungkan dari firman Tuhan tadi, kita dapat melihat kebenaran bahwa penderitaan itu justru harus membawa kita semakin berdoa, atau semakin banyak berdoa. Penderitaan yang dimaksudkan di sini baik itu penderitaan karena penganiayaan, tetapi juga penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena sakit. Ya. Kita lihat nanti di ayat-ayat berikut, termasuk ayat 15, 16, 17 itu menjelaskan hal yang demikian. Nah, jadi kalau kita sedang dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam sakit, ya apapun yang sedang kita alami, firman Tuhan ini justru mengajar kepada kita supaya kita justru semakin banyak berdoa. Baik itu doa secara kolektif atau bersama-sama jemaat, maupun juga doa yang dinaikkan secara pribadi. Ya, doa-doa yang dinaikkan di dalam kamar, di dalam ruangan, di dalam doa-doa pribadi kita. Dalam ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana Rasul Yakobus ini mengingatkan bahwa dalam penderitaan dan pergumulan itu kita harus berdoa sendiri atau berdoa secara pribadi. Karena dengan penderitaan dan sakit penyakit yang kita alami, maka itu sudah membuat kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Bahwa kita tidak ada satu orang pun yang tidak sakit. Tidak ada satu orang pun di antara kita atau manusia yang dapat mengatakan, oh, saya tidak akan pernah sakit. Sakit itu bisa terjadi menurut medis disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh virus, ya, seperti yang terjadi sekarang COVID-19. Bisa juga terjadi oleh karena penurunan kondisi tubuh. Jadi semua itu menunjukkan kepada kita, bukan kita lepas dari Tuhan, tapi justru seharusnya makin bergantung kepada Tuhan.
Sakit penyakit juga menyatakan kepada kita sebagai manusia bahwa kita terbatas dalam segala hal. Karena keterbatasan itulah, maka kita memerlukan Allah kita yang tidak terbatas untuk menolong kita. Maka doa itu harus menjadi semakin membawa kita untuk bergantung kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua di sini kita lihat dalam ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Sakit penyakit atau kesakitan itu justru memerlukan dukungan doa. Zaman dahulu, penatua, imam, fungsinya bukan hanya melayani secara rohani, tetapi juga umumnya mereka adalah orang-orang juga yang dapat memberikan pengobatan secara medis. Banyak dilakukan oleh penatua-penatua pada masa itu. Jadi fungsi mereka dapat memberikan juga obat, tapi biasanya obat itu berupa herbal atau obat-obat yang alami. Nah, karena itu di sini Rasul Yakobus mengingatkan supaya pengikut Kristus atau orang percaya kalau sakit jangan mencari yang lain, jangan panggil yang lain, panggil penatua. Karena mereka sudah disiapkan Tuhan baik untuk pelayanan rohani maupun juga pelayanan medis. Bagi masa itu, perlu dukungan. Nah, ayat 14 ini menunjukkan kepada kita jelas bahwa tadi kita sudah berdoa seorang diri, itu doa pribadi, itu sangat perlu. Tetapi juga dalam pergumulan-pergumulan tertentu, kita perlu juga dukungan doa dari orang lain, perhatian dari orang lain sebagai jemaat. Karena itu diperlukan pelayanan penatua di dalam jemaat, seperti yang dijelaskan di sini. Nah, bahwa sebagai jemaat kita tidak bisa menjadi seorang diri saja, kita perlukan orang lain. Apalagi kondisi-kondisi yang kita dalam keadaan yang sakit. Orang yang sakit memerlukan orang lain untuk membantu, tetapi juga sangat menantikan kesembuhan dia alami. Tetapi dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan yang menyembuhkan sakit penyakit itu adalah Tuhan. Sakit penyakit kita disembuhkan oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Katakan dalam ayat 14, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi, dengan dukungan doa dari penatua, kemudian olesan minyak, maka akan terjadi kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Sangat diperlukan. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-15 sampai 18 kita lihat firman Tuhan ini mengajarkan berdoa itu harus dengan iman percaya. Jadi bukan hanya ucapan atau ungkapan yang keluar dari bibir, dari mulut, tetapi doa-doa yang kita naikkan itu harus doa yang memang keluar dari hati kita. Kita perlu banyak informasi, kita perlu banyak tahu tentang apa yang akan kita doakan. Tapi tidak cukup hanya tahu, yang diminta oleh firman Tuhan harus berdoa dengan iman percaya. Dalam ayat yang ke-15 sampai 18, kita lihat jelas diajarkan bahwa doa yang dinaikkan dengan iman percaya itu akan menyelamatkan. Menyelamatkan itu juga menunjukkan kepada bukan hanya sekedar kesembuhan sakitnya saja, tetapi imannya, jiwanya diselamatkan oleh Roh Tuhan. Itulah yang membuat kita harus terus-menerus berdoa. Bukan hanya sekedar untuk kesembuhan tubuh kita atau hilangnya sakit penyakit. Tetapi iman itu harus iman yang menyelamatkan jiwa kita. Yang kedua, di situ kita lihat berdoa dengan iman percaya, karena iman itu akan membangun
membangun roh kita, membangun jiwa kita. Ya. Kalau kita berdoa dengan iman percaya, maka seberat apapun sakit pergumulan yang kita alami, dia tidak akan menekan, mengintimidasi, tetapi justru di dalam doa-doa kita makin berharap kepada Tuhan. Ya. Kita terbangun terus, spirit kita makin bangkit. Itulah yang diperlukan di dalam berdoa. Nah, dalam doa ini juga kita dikatakan dalam ayat yang ke-15 itu, iman kita menerima pengampunan. Jadi kalau kita menaikkan doa dengan iman percaya, maka di dalam doa-doa itu kita sekaligus menerima pengampunan dari Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita terima pengampunan. Ya. Tidak ada pengampunan di luar Kristus. Maksudnya pengampunan dari Allah. Ya. Karena Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Doa dengan iman percaya, jelas dikatakan dalam ayat yang ke-16, ya, itu membawa kita mengalami iman yang besar. Ya. Artinya, tadi pengharapan kita makin bergantung kepada Tuhan, maka iman kita tidak terintimidasi, tidak tertekan, tetapi justru makin bergantung dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita itu adalah tindakan yang luar biasa. Jadi kita bergantung kepada Tuhan, iman percaya kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Yang berikutnya dikatakan, dengan berdoa dalam iman percaya, maka kita melampaui tindakan biasa yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak lagi hanya sekedar percaya saja, tetapi kita sudah melampaui apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia hanya percaya sembuh, ya, tetapi penyakitnya sembuh, tetapi bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita lebih dari itu. Seperti tadi, kita mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itu dilakukan oleh Allah. Itulah doa yang dinaikkan dengan iman percaya. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-17-18 kita melihat bagaimana diceritakan tentang Nabi Elia, yang menunjukkan bagaimana doa yang dinaikkan dengan iman percaya. Iman itu berdampak. Berdampak bagi kesaksian Nabi Elia pada waktu itu sebagai seorang yang dipilih Allah, tetapi juga berdampak bagi umat percaya, bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Kalau kita berdoa dengan iman percaya kepada Kristus, maka iman kita akan berdampak bagi hubungan, berdampak bagi pelayanan kita, ya. Berdampak juga bagi saudara-saudara kita yang terdekat, saudara kandung, ya. Pasti akan berdampak. Memang itu tidak cepat langsung seperti itu, dia akan ada mengalami proses dari Tuhan. Ya. Tapi yang pasti dengan iman percaya kita berdoa, akan ada dampak. Kapan doa kita dijawab? Kita tidak tahu. Yang tahu jawabannya itu hanya Tuhan saja. Yang Tuhan minta bagi kita adalah berdoa, kedua, berdoa, ketiga, berdoa. Jadi doanya harus terus-menerus. Kalau dikasih Tuhan, kita percaya bahwa doa orang benar pasti didengar oleh Tuhan. Doa orang yang benar pasti didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan doa-doa kita. Asalkan kita menaikkan dengan ungkapan, dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Karena itu, sebagai jemaat, mari kita terus menjadi anggota, menjadi anggota gereja, jemaat Tuhan yang terus-menerus berdoa. Doa yang tidak putus-putusnya. Ya. Baik secara pribadi maupun juga secara berjemaat bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan membawa kita pada malam hari ini untuk sharing, untuk diskusi bersama-sama.